Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Kita lanjutkan ya cerita tentang Ujang setelah jadi sebatang kara. Nanti ceritanya agak kesana sini gitu ya, soalnya akan ada dua tempat yang berbeda. Semoga nggak bingung. Tanpa berlama-lama, let's go to the story. Sinar matahari pagi yang masih malu-malu untuk menyinari kampung perlahan hadir dengan hawa sejuk di pagi itu. Ujang terbangun dengan badan yang bugar kembali, dan ia melihat selendang berwarna merah menyelimuti tidurnya di depan warung. Tampaknya nenek Anteh yang membawa Ujang ke depan warung. Beberapa warga yang berangkat ke sawah menyempatkan diri mampir untuk memberikan kata-kata semangat pada Ujang. Pak Asep yang sedang lewat juga mencoba menghibur Ujang karena mungkin saja ia merasa berutang budi karena Ujang pernah membantunya menemukan Oha. Namun semakin banyak warga yang menyemangati Ujang, makin ia teringat ibunya, dan rasa sedih itu tidak bisa hilang. Ujang masih butuh waktu untuk tinggal sendirian di tempat ini. "Jang!" terdengar seseorang berteriak dari kejauhan sambil berlari kecil. Ternyata Pak Ardi dan Aki Karma yang terburu-buru berlari ke arah warung. "Jang, aku mohon maaf. Aki baru tahu kejadian yang menimpa ibumu." Aki Karma merasa menyesal karena kemarin ia sedang di luar kampung. "Iya Jang, aku turut berbelasungkawa ya. Maaf aku baru tahu berita tentang ibumu ketika datang ke kampung pagi ini. Kalau kamu butuh makanan atau apapun, datang saja ke rumah ya Jang," kata Pak Ardi sambil menepuk pundak Ujang. Ujang hanya mengangguk dan mencoba tersenyum pada mereka berdua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun Pak Ardi dan Aki Karma mengerti kondisi Ujang sehingga tidak mempermasalahkannya. Suasana kampung sepuh malam itu tampak begitu suram. Kabut tebal turun dan menutupi kampung. Ujang duduk di dalam warung sambil melamun. "Apa lebih baik aku mati saja ya kemarin? Kalau aku mati, mungkin saja perjanjian ini akan terputus dengan sendirinya," pikir Ujang yang sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya. Ujang melihat sekeliling warung. Warung dan rumah yang terlihat kosong karena tidak ada siapapun. Seketika ia berdiri dan berjalan ke arah rumah. Ia membuka gudang yang ada di sebelah rumah dan mengeluarkan motornya. Ujang mencoba menyalakan motor itu, meskipun membutuhkan waktu cukup lama karena sudah lama tidak ia nyalakan. Setelah motor menyala, Ujang berjalan ke arah warung. Ia mengambil uang yang masih tersimpan rapi di rak, kemudian mematikan saklar listrik warung. Tanpa berpikir panjang, ia menaiki motor dan melaju menjauhi warung dan rumah di malam itu. Kemudian menghilang menembus gelapnya kampung sepuh. Warung yang ia tinggalkan dalam keadaan gelap secara perlahan menyala. Sebuah nyala api yang sengaja Ujang nyalakan di dalam gudang dengan dus makanan yang mudah terbakar. Jam 9 malam, Mang Rusdi masih asik dengan rokok yang dia hisap dan nonton sinetron di TV setelah makan malam dengan istrinya. Setelah membereskan makan malam, istri Mang Rusdi pergi tidur duluan. Sedangkan Mang Rusdi masih duduk di depan TV sambil berpikir kejadian yang menimpa Ujang yang membuatnya kini hidup sendiri. Tak terasa waktu sudah semakin malam. Waktu sudah menunjukkan jam 10:15 malam. Mang Rusdi tiba-tiba merasakan dingin yang berbeda dengan malam sebelumnya. Ia pun merasa gelisah dan badannya gemetar sendiri. Secara tiba-tiba terdengar suara-suara ayam peliharaan Mang Rusdi bersahutan yang makin lama makin keras. "Pak, ayamnya kenapa?" tanya istri Mang Rusdi yang terbangun mendengar suara ayam. "Nggak tahu mah, seperti ketakutan akan sesuatu," jawab Mang Rusdi dengan bingung. Kali ini suara berisik itu terdengar dari arah kandang kambing, diiringi oleh suara benturan keras. Istri Mang Rusdi kemudian mendesak Mang Rusdi untuk memeriksa, karena takut ada anjing hutan atau maling yang mengambil ternak mereka. Akhirnya Mang Rusdi memberanikan diri untuk membuka pintu belakang rumahnya sambil membawa parang dari dapur. Secara perlahan ia berjalan ke kandang. Dan betapa terkejutnya ia menemukan darah ayam berceceran di dinding kandang dan terlihat ayam-ayamnya tergeletak mati seperti digigit binatang buas. Ia pun segera berlari ke kandang kambing dan ternyata kondisinya pun tidak beda jauh dengan yang ia lihat di kandang ayam. "Aduh, siapa yang melakukan ini?" kata Mang Rusdi mendadak emosi.
Mang Rusdi kemudian mencabut parang dari sarungnya dan mengacung-acungkannya dengan emosi. Karena selama hidup dan beternak di kampung sepuh ini, tidak pernah ada yang memangsa hewan ternaknya. Mah, mendingan mama kunci pintu aja, biar aku cari penyebab hal ini. Nanti aku nginap di warung Ujang aja sambil menemani dia jaga malam, kata Mang Rusdi pada istrinya. Istrinya mengangguk dan mengunci pintu belakang. Mang Rusdi kemudian berlari ke arah jalan sambil melihat ke sekeliling rumah. Ia sudah tidak peduli dengan larangan keluar di malam hari. Mang Rusdi lalu berhenti tepat di tengah-tengah jalan utama kampung sepuh. Ia menatap tajam ke segala arah sampai akhirnya tatapannya tertuju pada suatu titik dari arah warung. Dia melihat samar-samar sesosok bayangan yang menyerupai hewan sedang berdiri di jalan depan warung yang kini menyala dengan kobaran api. Ujang kemana? Kenapa warung terbakar seperti itu? Pikir Mang Rusdi. Mang Rusdi semakin emosi karena mengira hewan itu penyebab warung terbakar. Tanpa pikir panjang, ia kembali berlari ke arah warung. Namun semakin dekat, ia melihat makhluk itu kemudian berdiri dengan dua kaki dan terlihat samar-samar ia bertubuh manusia dengan kepala anjing yang menghadap ke belakang. Mang Rusdi mendadak menghentikan langkahnya. Emosinya berubah menjadi ketakutan. Kenapa ada Aul di kampung sepuh? Katanya ketakutan. Seketika parang yang dia pegang jatuh. Matanya terbelalak seakan tidak percaya dengan yang ia lihat. Ujang, mana Ujang? Pikiran Mang Rusdi menjadi kacau. Ia berpikir warung itu terbakar karena ulah Aul yang berdiri di sana. Ujang! Mang Rusdi berteriak sekuat tenaga memanggil Ujang. Dan ternyata Aul itu mendengar teriakan Mang Rusdi. Ia berbalik dengan kepala menghadap Mang Rusdi dan badan yang berbalik ke belakang. Gigi-giginya berlumuran darah dengan organ dalam dari hewan ternak Mang Rusdi masih menempel. Mang Rusdi yang mendadak panik langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak diiringi lolongan Aul itu. Ujang, tolongin Jang, kamu di mana? Masa dimakan makhluk itu? Kata Mang Rusdi sambil berlari. Ia terus berlari hingga sampai di depan pintu rumah Aki Karma. Aki Karma, tolong buka pintu. Mang Rusdi yang panik menggedor pintu rumah Aki Karma. Aki Karma terbangun karena mendengar suara gaduh di luar. Dengan badan sempoyongan, ia membuka pintu rumahnya. Mang Rusdi, kenapa panik begitu, Mang? Tanya Aki Karma heran. Namun tanpa memberi jawaban apapun, Mang Rusdi langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Ki, kunci lagi pintunya, cepetan Ki, kata Mang Rusdi panik. Iya, ini sudah dikunci lagi pintunya. Tenang Mang, coba tarik napas dulu, kata Aki Karma sambil mengunci pintu. Mang Rusdi terduduk ke lantai sambil bersender ke pintu. Itu Ki, itu. Itu apa? Tanya Aki Karma lagi. Itu. Tampaknya Mang Rusdi masih panik sehingga tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tiba-tiba, tampaknya ada yang sedang memukul-mukul tepat ke arah pintu tempat Mang Rusdi menyender. Suara hewan itu kini terdengar seperti sedang mengelilingi rumah Aki Karma. Mang Rusdi dan Aki Karma hanya bisa terdiam di dalam rumah. Kali ini terdengar suara di atas atap. Sepertinya makhluk itu melompat ke atap Aki Karma. Suara nyaring tiba-tiba terdengar. Aki Karma dan Mang Rusdi seketika menutup telinga saking kerasnya suara itu. Suara Aul itu terdengar hingga ke seluruh kampung. Beberapa orang sampai terbangun mendengar suara itu. Namun mereka hanya bisa berharap suara itu akan menghilang seiring berjalannya malam menuju pagi. Terdengar suara genteng jatuh dari atap rumah Aki Karma. Mereka berdua masih diam di posisinya. Butuh sekitar 15 menit untuk meyakinkan bahwa makhluk itu sudah tidak ada lagi. Aki Karma kemudian mencoba membangunkan Mang Rusdi yang masih terduduk di depan pintu dan membawanya ke ruang tengah untuk mengorek informasi. Aku takut si Ujang sudah meninggal dimakan Aul itu Ki. Buktinya warung itu terbakar hebat. Akhirnya Mang Rusdi bisa berbicara dengan lancar. Jangan berpikiran aneh-aneh dulu Mang. Bisa aja warung terbakar karena ada orang yang gak suka sama Ujang. Kita tunggu pagi datang. Setelah koko ayam terdengar, kita lihat kondisi warung dan Ujang. Aki Karma mencoba menghibur Mang Rusdi yang ketakutan. Akhirnya Mang Rusdi mengangguk dan minta izin beristirahat di rumah Aki Karma.
Waktu sudah mendekati pagi di kampung sepuh yang dingin itu. Para warga yang baru saja tertidur akibat teror semalam akhirnya harus terbangun kembali karena teriakan warga yang berkeliling kampung. "Pak, Bu, warung Ujang kebakaran!" Para warga yang mendengar teriakan tersebut langsung berpikir bahwa mungkin penyebab dari makhluk yang datang ke kampung karena warung yang terbakar itu. Sesampainya Aki Karma di depan warung, warung itu sudah rata dengan tanah dan hanya menyisakan api kecil. Ada hal yang aneh. Seharusnya ketika terjadi kebakaran, aliran listrik akan memadamkan seluruh kampung. Tapi warung yang terbakar itu tidak menjalar kemana-mana. Bahkan kabel lampu warung yang menyambung ke rumah Ujang hanya putus dan meleleh. Setelah melihat hal ini, Aki Karma seketika panik dan berteriak, "Ujang mana? Jangan sampai dia terjebak di dalam warung yang terbakar ini!" Teriaknya panik. Para warga berkumpul berusaha memadamkan api di warung Ujang. Namun setelah warga memadamkan api dan mencari Ujang, tidak terlihat jejak Ujang ada di dalam warung ataupun rumahnya. Aki Karma berjalan perlahan memasuki warung yang sudah ambruk itu dan berhenti di sebuah rak tempat penyimpanan uang yang tidak terbakar seutuhnya. Ia melihat beberapa benda yang Ujang kumpulkan masih tersimpan rapi di rak itu. "Di mana kamu, Jang?" tanya Aki Karma pelan sambil mengambil selendang merah dari rak. Tiba-tiba secara samar ada yang menjawab pertanyaan Aki Karma itu. "Ujang masih ada, Cu. Kalian tidak usah khawatir." Terlihat oleh Aki Karma, seorang nenek tua yang sudah bungkuk berdiri di hadapannya sambil tersenyum. "Mungkin setelah warung ini tidak ada, hidup kalian akan lebih berat, Cu. Tapi yakinlah, kejadian ini adalah awal dari yang kalian semua idam-idamkan," kata nenek itu lagi. "Nenek siapa ya?" tanya Aki Karma kaget karena tiba-tiba muncul sesosok nenek tua. Dan tampaknya hanya ia sendiri yang melihat nenek itu, karena warga yang lain masih sibuk membersihkan puing-puing warung. Nenek itu hanya tersenyum sambil melihat Aki Karma yang kebingungan. Dan tiba-tiba, selendang yang dipegang Aki Karma sudah ada di tangan nenek itu. "Cu, selendangnya nenek ambil dulu ya. Suatu saat nanti akan nenek kembalikan lagi." Seketika selendang itu menghilang, bersamaan dengan menghilangnya sosok nenek tua itu. Waktu sudah semakin siang, tampak beberapa warga sedang berkumpul di saung dekat rumah Aki Karma. "Kita nunggu siapa lagi, Ki?" tanya Mang Rusti yang ikut datang. "Nunggu Pak Ardi, beliau dari kemarin sedang ada di kampung Parigi," kata Aki Karma sembari menghisap rokok di tangannya. Tak lama tampak Pak Ardi memarkir mobilnya di tanah kosong sebelah rumah Aki Karma, kemudian bergabung dengan para warga di saung tersebut. "Gimana kelanjutan kasus kemarin, Pak?" tanya Aki Karma. "Semuanya sudah selesai sekarang, Ki. Walaupun sempat terjadi keributan karena keluarga Vito mau menuntut, tapi karena saya mengatakan warga tidak takut dan siap dengan pengacara manapun yang mereka sewa. Akhirnya mereka mau menyelesaikan secara kekeluargaan," Pak Ardi menjelaskan akhir dari kasus tersebut. Kemudian mereka mulai berdiskusi serius terkait kejadian Ujang yang menghilang dan warung yang terbakar hebat. Angin yang berhembus kencang di selatan menepis rambut Ujang yang sudah lepek dan berkeringat. Ia memandang jalanan menurun yang bercabang kedua arah itu sambil beristirahat di sebuah warung pinggir jalan. "Akang mau kemana? Kayak habis perjalanan jauh?" tanya penjaga warung sambil tersenyum dan menyuguhkan kopi pesanan Ujang. "Lagi ingin menjernihkan pikiran, Kang, karena aku bingung dengan hidupku setelah beberapa kejadian yang menimpaku," jawab Ujang sambil menyeruput kopinya. Dari logatnya sih Akang mah masih orang sekitaran sini. Emang ada masalah apa, Kang, sampai bawa gegembolan gitu?" tanyanya lagi sambil menunjuk tas Ujang. "Rumit sih, Kang. Susah untuk dihadapi. Jadi cara yang terbaik mungkin menjauhi masalah itu supaya menghilang dan dilupakan," jawab Ujang lagi. Angin dari samudra luas terasa sampai ke warung itu karena tak jauh dari tempat Ujang duduk sudah terhubung samudra selatan yang luas membentang. "Ya sebenarnya mah, Kang, kalau menurutku yang tukang warung kecil ini, kalau ada masalah itu harus dihadapi. Kalau enggak nanti masalah makin numpuk. Contohnya aku nih, Kang, ada anak istri yang harus dikasih nafkah. Kalau aku kabur mungkin kami udah cerai sekarang dan warung ini udah diambil alih orang lain.
Kenapa jadi curhat gini ya Kang? Kata penjaga warung sambil tersenyum. Ujang yang mendengarkan ikut tersenyum. Meskipun apa yang dibicarakan ada benarnya, namun belum bisa menggerakkan hati Ujang untuk kembali ke kampung sepuh. Ujang mengobrol beberapa saat dengan penjaga warung itu. Akhirnya setelah 1 jam beristirahat, ia kembali menyalakan motornya menuju ke suatu tempat yang menjadi satu-satunya sisa keluarga yang ia tahu, yaitu Kibaa. Jadi si Ujang menghilang dan warung terbakar sehingga para makhluk gunung sepuh turun meneror warga kampung, kata Pak Ardi mencoba mencerna perkataan warga siang itu. Iya Pak, ternak Mang Rusti sampai habis. Dagangan piring dan panci baru saya jadi penyok-penyok gini Pak. Mana baru beli pakai uang modal yang Bapak kasih, kata Mang Darman yang ternyata membawa kresek berisi barang-barang dagangannya yang rusak. Ya sudah, selain Mang Darman dan Mang Rusti, ada yang mengalami kerugian lagi nggak? Nanti coba di list kerugiannya. Saya minta kejujuran para warga. Datanya bisa dikasih ke Aki Karma ya. Nanti saya coba bantu ganti rugi, kata Pak Ardi. Pak, Bapak sudah berkorban banyak untuk para warga kampung. Nanti uang Bapak habis, kata Aki Karma mencoba menahan Pak Ardi yang terlalu royal. Namun Pak Ardi hanya tersenyum, tampak tidak ada beban. Tidak apa-apa Ki, hal seperti ini adalah hal kecil. Hitung-hitung ini adalah bantuanku karena warga bisa menerimaku menjadi warga di sini, katanya sambil tersenyum. Warga yang mendengar hal itu mendadak kegirangan seperti menemukan air di gurun yang sangat kering. Namun kemudian Pak Ardi lanjut berbicara. Semua kerugian yang dialami warga nanti saya yang ganti. Tapi saya juga minta warga membantu mencari Ujang dan usahakan untuk bisa bawa dia pulang. Saya yakin Ujang sedang depresi dan memilih pergi dari kampung sepuh. Dan untuk sebagian warga, nanti siap-siap ya, karena kita harus menjaga kampung dengan melakukan ronda malam secara bergantian, kata Pak Ardi memberikan solusi kepada warga yang berkumpul di saung itu. Mereka akhirnya membentuk beberapa tim. Untuk warga yang mempunyai kendaraan bermotor akan ditugaskan mencari keluar dari kampung sepuh. Bahkan Aki Karma ditugaskan untuk pergi ke kota dan menyusuri bekas kos dan kampus Ujang. Nah, sekarang untuk yang belum kebagian tugas, kita akan membentuk tim untuk ronda di malam hari, kata Aki Karma. Raut wajah warga kampung mendadak berubah. Saung yang tadinya ramai dengan orang mengobrol mendadak hening. Kenapa pada diam semua? Aku yang akan pertama jaga Ki, kata Mang Rusti lantang sambil mengangkat tangannya. Aki Karma mengangguk dan tersenyum atas keberanian yang diperlihatkan Mang Rusti itu. Dan tak lama, sebagai partner Mang Rusti dalam menjaga warung, aku juga bersedia jaga kampung Ki, kata Mang Darman menghela napas sambil mengangkat tangan. Iya Ki, aku juga punya hutang budi sama si Ujang ketika dia mencari Oha. Aku juga bersedia menjaga kampung ini Ki, kata Pak Asep ikutan mengangkat tangan. Angin pesisir yang berhembus kencang, suasana tenang dan sejuk, membuat siapa saja yang melihat pemandangan pantai selatan itu akan terbuai dengan keindahannya. Terlihat sebuah motor kini terparkir di pinggir jalan provinsi, di depan sebuah rumah kecil di atas tebing. Namun aura tidak menyenangkan samar-samar terlihat dari dalam rumah itu. Suara tamparan keras dari Kibaa mendarat di pipi Ujang. Apa kamu tidak sadar ibumu sudah mengorbankan diri? Kamu sudah memilih jalan untuk menyelesaikan masalahmu dan kamu tahu resikonya. Kenapa malah kabur? Bodoh! Secara tiba-tiba Kibaa memarahi Ujang. Kamu hanya bisa menginap di sini 1 malam. Besok kamu harus balik ke kampung sepuh. Lawan lagi si Kala. Walaupun kamu harus mati di sana. Soalnya itu sudah jadi resiko kamu melanggar perjanjian gara-gara kamu bakar warungmu. Lanjut Kibaa dengan marah. Ujang kasihan ya, lagi depresi gitu malah dimarahin. Tanggung jawabnya berat banget. Terus gimana nasib kampung sepuh setelah ditinggal sama Ujang ya? Tunggu cerita selanjutnya. See ya!